Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Seli Ananda dari kelas 4D Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Pada kegiatan belajar sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana perbandingan perhitungan pendekatan tradisional dengan ABC untuk menghitung kos produksi. ABC mampu menghitung kos secara lebih akurat karena meyakini bahwa kos tidak akan timbul tanpa adanya aktivitas, sehingga kos harus ditelusuri terlebih dahulu ke aktivitas baru ke produknya. Selain ditujukan untuk penentuan kos suatu produk, ABC berperan penting dalam meningkatkan kegiatan usaha perusahaan. ABC yang diperluas kerap disebut sebagai akuntansi manajemen berbasis aktivitas atau Activity Based Management. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai ABM. Yang A, konsep dasar ABM. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Umumnya, banyak perusahaan akan menggunakan ukuran yang bersifat finansial dalam mengevaluasi kinerja manajernya. Misal, target penjualan dengan menggunakan ABM yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial seperti keluhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, perubahan pesanan, pengerjaan ulang, dan sebagainya. Sedangkan terkait pengelolaan kos adalah diupayakannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pelanggan sembari memperkecil kebutuhan sumber daya perusahaan. Kos timbul karena dilakukannya aktivitas, oleh karena itu pengendalian kos harus dilakukan melalui pengendalian aktivitas. Activity Based Management atau ABM yang memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi kos, menekankan pada produk costing, dan yang kedua, dimensi pengendalian, menekankan pada proses value analysis, termasuk driver analysis, activity analysis, dan performance measures. Dimensi kos menyediakan informasi kos mengenai sumber daya, aktivitas, dan objek-objek kos seperti pelanggan, produk, pemasok, dan lain sebagainya. Tujuan dari dimensi kos adalah untuk meningkatkan keakuratan penetapan kos. Dimensi ini berguna terutama untuk penentuan kos suatu produk. Dimensi proses menyediakan informasi tentang aktivitas apa yang dilakukan perusahaan, alasan mengapa suatu aktivitas dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Tujuan dari dimensi proses ini adalah untuk mengurangi kos. Activity Based Management lebih menekankan pada pertanggungjawaban terhadap aktivitas daripada pertanggungjawaban terhadap kos. Filosofi dasarnya menyatakan bahwa kos hanyalah sebuah akibat dari dilakukannya aktivitas. Dengan demikian, terdapat dua tujuan umum dari ABM, yakni yang pertama, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dengan disediakannya informasi kos yang akurat. Yang kedua, mereduksi kos dengan mendorong dan mendukung perbaikan berkelanjutan lewat pengendalian penyebab timbulnya kos. Selanjutnya yang B, menganalisis pemicu atau driver. Sebelum aktivitas dapat dikendalikan dengan baik, maka diperlukan pemahaman tentang apa yang menyebabkan suatu kos aktivitas. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kos aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Misalnya, dengan melakukan perombakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi kos perpindahan material. Seringkali akar penyebab suatu kos aktivitas juga merupakan akar penyebab aktivitas lain yang terkait. Misalnya, kualitas pemasok yang buruk tidak hanya menyebabkan pemeriksaan barang yang dibeli, namun juga dilakukannya pemesanan ulang. Selanjutnya yang C, kos aktivitas dan pemicu kos atau cost driver. Kos aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas. Atau dengan kata lain, kos aktivitas adalah semua pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Kos aktivitas dihitung setelah aktivitas organisasi selesai diidentifikasikan dan ditetapkan. Kos yang dilacak ini dinyatakan dalam suatu ukuran aktivitas atau activity measure. Ukuran aktivitas tersebut merupakan volume yang mencerminkan jumlah terjadinya aktivitas, di mana besarnya pengeluaran akan bervariasi langsung dengan perubahan volume aktivitas tersebut. Karena ukuran aktivitas tersebut merupakan faktor yang menentukan besarnya kos aktivitas, maka ia merupakan pemicu kos. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menghitung kos aktivitas. Yang pertama, pilih dasar kos atau cost basis, yaitu dasar aktual, standar, atau dianggarkan. Yang kedua, lakukan penelusuran sumber daya. Yang pertama, identifikasi semua aktivitas yang terjadi. Yang kedua, kelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kelompok homogen. Yang ketiga, hitung besarnya kos yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas.
Yang ketiga, tentukan pemicu cost atau ukuran aktivitas dan volumenya. Dan yang terakhir, hitung cost aktivitas per unit dengan cara total sumber daya yang dikonsumsi dibagi volume aktivitas. Yang D, menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar organisasi dan menganalisis cost dan kinerjanya secara detail. Analisis aktivitas setidaknya dapat menjawab 4 hal, yakni yang pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, berapa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas. Yang ketiga, berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. Dan yang keempat, adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas terhadap perusahaan maupun pelanggan. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis aktivitas, yaitu yang pertama, tahap pertama, identifikasi tujuan proses dan luas lingkup analisis aktivitas, atau identify process objective and activity analysis scope. Pada tahap ini, lakukan identifikasi tujuan proses berdasarkan keinginan atau harapan konsumen, serta tentukan ruang lingkup analisis dalam arti pahami struktur organisasi dari unit bisnis yang akan dianalisis. Tahap kedua, pencatatan dengan grafik atau record by charting, yaitu melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas yang dipergunakan selama proses menghasilkan output mulai awal sampai akhir. Sekecil apapun aktivitas yang dilakukan harus dicatat. Tahap ketiga, pengklasifikasian atau classify, yaitu melakukan pemilahan dan pengelompokan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut ke dalam kelompok-kelompok aktivitas yang diberi label sebagai aktivitas yang menambah nilai atau tidak menambah nilai. Tahap keempat, perbaikan berkelanjutan atau continuously improvement. Pada tahapan ini, setelah semua aktivitas dikelompokkan, maka lakukan perbaikan atau peningkatan efisiensi dari seluruh aktivitas secara berkesinambungan dan mengembangkan rencana untuk mengurangi bahkan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak menambah nilai. Selanjutnya yang E, target cost, aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai atau VAA dan NVAA. Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Harga jual haruslah bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual atau HJ adalah total cost atau TK ditambah laba, atau dengan model tematis, harga jual sama dengan total cost ditambah laba. Ketika perusahaan sudah menetapkan laba, maka fokus berikutnya adalah cost. Artinya, supaya perusahaan memperoleh laba yang telah ditetapkan, maka cost harus menjadi perhatian utama. Target cost sama dengan harga pasar dikurang laba. Selanjutnya, perusahaan membandingkan target cost dengan cost aktual saat ini. Jika target cost lebih kecil dengan cost aktual saat ini, berarti perusahaan harus berupaya menurunkan cost sampai dengan target cost. Aktivitas dalam suatu perusahaan sangat banyak, dimulai dari riset dan pengembangan, membuat desain, memproduksi, memasarkan, mengirim ke pelanggan, dan sampai pada layanan purna jual. Dari keseluruhan aktivitas yang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, aktivitas penambah nilai real atau Real Value Added Activities, atau RVAA adalah aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen, atau menambah nilai bagi konsumen. Yang kedua, aktivitas penambah nilai bisnis atau Business Value Added Activities atau BVAA adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Dan yang ketiga, aktivitas tidak penambah nilai atau Non-Value Added Activities atau NVAA adalah aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.